Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga masih tetap stay at home ya, ditahan-tahan dulu sambil terus berusaha untuk tetap menjaga kesehatan dan juga pastinya teman-teman mungkin sudah bosan di rumah ya. Tetapi ini merupakan upaya kita untuk bekerja sama juga dengan teman-teman nakes yang ada di garda terdepan, sehingga dengan kita patuh untuk memperbanyak waktunya di rumah, semoga wabah ini segera usai ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bu Ita Apriliani di mata kuliah KDK. Untuk kali ini kita akan membahas tentang konseptual model adaptasi menurut Sister Calista Roy. Ya, teman-teman mungkin ada yang sudah membaca slide saya di file PDF-nya. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan konseptual model yang terkenal ya. Kalau di keperawatan, konsep adaptasi ini menjadi salah satu konsep yang banyak menjadi rujukan untuk para ahli dan terutama juga di dunia keperawatan karena beliau sendiri adalah seorang perawat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu keperawatan di dunia. Oke, langsung saja kita mulai di slide pertama. Ya. Model konseptual. Jadi sebelum kita membahas tentang teorinya Roy, ya, kita perlu ingat kembali apa yang dimaksud dengan model konseptual. Jadi yang dimaksud model konseptual dalam keperawatan adalah model yang dapat memungkinkan perawat untuk menerapkan cara perawat dalam bekerja sesuai dengan batas kewenangan dan pastinya sebagai tugas seorang perawat ya. Jadi model ini sangat bermanfaat agar perawat itu dalam menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan koridor dan kewenangan yang ada. Perawat perlu memahami konsep ini sebagai kerangka konsep dalam memberikan askep ya, asuhan keperawatan dalam praktek keperawatan atau sebagai filosofi dalam dunia pendidikan dan kerangka kerja dalam riset keperawatan. Ya. Berikutnya kita berkenalan dulu dengan Sister Calista Roy ini. Ya, Roy ini bukan laki-laki ya, tapi perempuan ya, Calista Roy. Beliau adalah salah satu anggota dari Sister of Science Joseph of Carondelet yang lahir pada 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Dia menerima gelar S1 keperawatannya pada tahun 1963 dari Mount Saint Mary College di Los Angeles dan menyelesaikan master keperawatannya di Universitas California Los Angeles tahun 1966. Kemudian pendidikan keperawatannya berlanjut di bidang sosiologi dan menyelesaikan masternya pada tahun 1973 dan doktoralnya di tahun 1977 di universitas yang sama di California. Ya. Jadi perjalanan riwayat pendidikannya sampai S2 itu masih di keperawatan ya, karena kalau di luar negeri itu masih sudah sangat maju ya untuk perkembangan dunia keperawatannya. Roy mengkombinasikan teori adaptasi Helson dengan definisi dan pandangan terhadap manusia sebagai sistem yang adaptif. Selain konsep-konsep tersebut, Roy juga mengadaptasi nilai humanisme dalam model konseptualnya yang berasal dari konsep Maslow ya. Teman-teman masih ingat ya,
Maslow yang founder ya, yang mencetuskan teori KDM yang biasanya kita kenal dengan teori Maslow. Ya, ada 5 kebutuhan dasar ya menurut Maslow. Nah, dari konsepnya Maslow ini dikembangkan oleh Roy, terutama untuk menggali keyakinan dan nilai dari manusia. Menurut Roy, humanisme dalam keperawatan adalah sebuah keyakinan terhadap kemampuan coping manusia dalam meningkatkan derajat kesehatan. Ini konsep mayor dari Roy ya terkait dengan konsep adaptasi. Konsep mayor ini yang membangun kerangka konseptual model adaptasi Roy. Ya. Definisinya di sini ada faktor psikologi, self concept group, identitas, coping proses, interdependent, role function, dan adaptasi itu sendiri. Jadi adaptasinya ini ada di garis luar, sementara di dalam ini ada stimuli. Stimuli ini berupa coping proses. Dan untuk outcome-nya berupa behavior atau tingkah laku. Ya. Jadi untuk menetapkan sebuah tingkah laku yang sesuai dengan prinsip kesehatan, dipengaruhi dari berbagai proses yang ada di dalam lingkaran ini. Ya. Nah, disitulah nantinya akan terjadi adaptasi dari seseorang terhadap stimulus-stimulus yang ada, ya, seperti tertera di gambar ini. Oke, lanjut. Adapun skema model konseptual, jika digambarkan dalam bentuk sebuah proses, diawali dari stimuli adaptation level, ya. Ini nanti ada beberapa level di sini. Ini sebagai input, kemudian di proses kontrolnya, di dalamnya ada mekanisme coping regulator dan kognator. Kemudian sebagai efek dari proses tersebut berupa output yang berupa fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependen yang nantinya akan berproses dan akan menghasilkan sebuah adaptasi dan respon inefektif. Kemudian jika digambarkan dalam bentuk skema yang lain, akan terlihat seperti ini. Jadi di dalam input sendiri ada 3 faktor yang mempengaruhi teori ini, di mana ada stimuli vokal, ada stimulus konseptual, dan stimulus residual. Kemudian di kontrol sendiri ada subsistem regulator dan subsistem kognator. Ya, nanti kita akan bahas dari skema teori adaptasi Kalistaroy ini. Nah, kemudian di sini digambarkan untuk outcome atau outputnya dari suatu sistem tadi adalah perilaku, di mana perilaku ini adalah perilaku yang dapat diamati, diukur, atau secara subjektif dapat dilaporkan, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Perilaku ini juga merupakan umpan balik untuk sistem. Jadi selain dia berfungsi sebagai outcome atau output ini juga akan berbalik lagi untuk menjadi umpan balik untuk sistem tersebut. Roy sendiri mengkategorikan output sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang tidak maladaptif. Respon yang adaptif dapat dicirikan sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan integritas seseorang yang secara keseluruhan dapat terlihat bila seseorang tersebut mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan dengan kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi, dan keunggulan. Asumsi pertama dari teori Roy berupa adaptasi, di mana di sini digambarkan yang melakukan adaptasi, yang pertama adalah manusia, adaptasi dengan perubahan, tingkatan adaptasi,
sistem adaptasi, proses adaptasi individu dalam meningkatkan respon adaptasinya. Jadi yang dimaksud adaptasi di sini tidak hanya manusianya juga, tidak hanya manusia saja, tapi adaptasi dengan perubahan, tingkatan adaptasinya, kemudian sistem yang menggambarkan adaptasi itu sendiri, dan proses adaptasi itu sendiri. Adapun keperawatan, yang dimaksud di dalam teori Callista Roy ini lebih menekankan bahwa keperawatan adalah sebuah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan diberikan kepada individu, baik sehat maupun sakit, yang mengalami gangguan fisik, psikis, dan sosial, agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, di sini juga sudah terlihat bagaimana teori ini berusaha untuk mengembangkan pelayanan profesional dari keperawatan tersebut dari sudut pandang tidak hanya untuk yang sakit saja, tetapi juga yang sehat, guna meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Adapun person yang dibahas di dalam teori ini adalah individu yang mendapatkan asuhan keperawatan. Nah, apa yang dimaksud person oleh Roy ini? Roy menyatakan bahwa person ini adalah penerima jasa asuhan keperawatan berupa baik individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau sosial. Masing-masing dilakukan oleh perawat sebagai sebuah sistem adaptasi yang holistik dan terbuka. Jadi, holistik di sini mencakup semua sisi ya, bio, psiko, sosio, spiritual, kultural ya. Dan ini dikatakan oleh Roy adalah sebuah sistem yang terbuka. Ya, sistem yang terbuka artinya dia bisa menjadi sebuah outcome, menjadi sebuah input, dan nantinya proses ini akan terus bergulir seperti itu. Roy juga mengemukakan bahwa manusia sebagai sebuah sistem adaptasi adalah sebagai sistem adaptif. Manusia dapat digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang mempunyai input, kontrol, output, dan proses umpan balik. Nah, pesan ini meliputi fisiologis, ya, secara anatomi, fisiologis, mempunyai organ dan sebagainya yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Adapun konsep diri secara psikis, ya, setiap orang mempunyai konsep diri, ya, di mana konsep diri ini berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dalam fungsi sosialnya, pastinya seorang individu atau manusia juga punya peran sosial, baik secara dependen maupun interdependen. Ya. Nah, ini yang digambarkan oleh Roy terhadap definisi sebuah person, seorang person atau individu yang mendapatkan asuhan keperawatan. Adapun kesehatan yang dimaksudkan di dalam teori Roy ini adalah sehat sebagai suatu kontinum dari meninggal sampai tingkat tertinggi, yaitu sehat. Fokus Roy pada kesehatan ini menjadikan dirinya secara terintegrasi secara keseluruhan, baik fisik, mental, dan sosial. Jadi yang dimaksud sehat menurut Roy ini tidak hanya secara fisik saja, tetapi sehat secara mental dan sehat secara sosial. Tiga dimensi ini menjadi salah satu ciri khas pengertian kesehatan menurut Roy. Dan ini juga sejalan ya dengan definisi sehat, terutama sehat mental menurut WHO, seperti itu. Kemudian definisi sakit menurut Roy. Sakit adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu untuk mengadaptasikan terhadap rangsangan yang berasal dari dalam dan luar individu tersebut. Kondisi sehat dan sakit sangat bervariasi dan sangat individual dan dipersepsikan berbeda oleh tiap individu. Artinya, setiap orang punya ambang sakit berbeda-beda. Begitupun yang dikatakan sehat, ya. Jadi definisi sehat dan sakit pun
untuk tiap orang berbeda-beda. Kemudian lingkungan, ya. Lingkungan menurut Roy adalah sebagai sebuah kondisi yang berasal dari internal dan eksternal yang nantinya akan mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dari perilaku seseorang dalam kelompok. Ya. Jadi lingkungan di sini berasal dari internal maupun eksternal. Internal itu berasal dari si individu itu sendiri dan eksternal berarti berasal dari luar individu. Eksternal sifatnya bisa fisik, kimiawi, dan psikologis. Fisik misalnya secara kondisi geografi di mana individu itu tinggal akan mempengaruhi terhadap status sehat dan sakitnya. Begitupun kimiawi, termasuk misalnya suhu, keasaman, kondisi iklim di lingkungan si individu itu tinggal. Kemudian psikologis, ya, termasuk di dalamnya pola asuh, budaya dan sebagainya yang kemudian mempengaruhi terhadap lingkungan terhadap si individu tersebut. Adapun lingkungan internal yang dimaksud di sini adalah proses mental berupa pengalaman, emosional dan kepribadian dari individu dan juga proses stresor biologis baik berupa sel maupun molekuler. Jadi di sini juga dikatakan internal ini tidak hanya secara mental tapi juga secara biologis dari si individu tersebut. Berikutnya perkembangan konseptual model adaptasi. Perkembangan konseptual model adaptasi menurut Roy ini secara eksplisit sesuai dengan perkembangan zaman sudah banyak diadopsi dan juga mengilhami dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya pastinya di keperawatan dan ini sudah dilakukan oleh banyak sekali peneliti untuk mengembangkan berbagai macam fenomena dalam keperawatan. Ya, kita akan lihat di slide selanjutnya. Untuk membahas ini kita kenal dulu adanya meta paradigma. Meta itu banyak ya, paradigma itu sudut pandang. Jadi dari sudut pandang yang banyak ya terkait dengan sudut pandang dari berbagai sudut pandang intinya ya dari teori adaptasi Roy ini. Di sini kaitannya dengan manusia, dikatakan manusia sebagai sistem adaptif dengan subsistem kognator dan regulator untuk mempertahankan adaptasi pada 4 model adaptasi. Dan kaitannya dengan lingkungan sebagai semua kondisi dan keadaan yang nantinya mempengaruhi perkembangan kebiasaan manusia dan kelompok dengan sebagian pertimbangan dari mutualisme, orang, dan sumber daya. Ya, jadi lingkungan ini segala sesuatu di luar manusia yang nantinya berpengaruh terhadap perkembangan kebiasaan manusia, juga nanti terkait dengan mutu dari seorang sebagai sumber daya. Konsep metaparadigma. Kesehatan merupakan sebuah keadaan dan proses untuk menjadi sebuah integrasi dan utuh yang nantinya akan merefleksikan manusia dengan mutualitas lingkungan. Ya, kesehatan merupakan salah satu puncak dari adanya mutualisme atau hubungan yang saling timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Dan itu direfleksikan melalui status kesehatan seseorang. Sementara keperawatan sendiri merupakan suatu proses untuk mempromosikan adaptasi untuk individu dan kelompok pada 4 model adaptasi yang berkontribusi pada kesehatan, kualitas kehidupan, dan menjelang ajal, dengan martabat melalui pemeriksaan perilaku dan faktor yang mempengaruhi kemampuan adaptasi dengan meningkatkan faktor lingkungan. Jadi titik tekannya pada
konsep metaparadigma teori Roy ini adalah pada lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi terhadap individu, terutama pada saat individu tersebut berhubungan dengan keperawatan yang fungsinya adalah sebagai promotor terhadap adaptasi, khususnya untuk individu dan kelompok. Perkembangan model konseptual adaptasi diawali dari filosofi Jane Watson, ya. Masih ingat teori Jane Watson ya, teman-teman? Ya, caring. Ya, teori caring ini ternyata yang mengilhami Callista Roy untuk mengembangkan teorinya. Ya. Model konseptual adaptasi. Jadi dari teori filosofi Jane Watson ini kemudian ke model konseptual adaptasi Callista Roy. Kemudian dari model konseptual ini berkembang lagi menjadi nursing theory yang dikembangkan oleh Helen C. Erickson dan menjadi middle range theory dengan yang terkenal dengan the uncertainty in illness theory oleh Michel. Ya. Nah, ini beberapa perkembangan teori yang melatar belakangi dari teori adaptasi Roy hingga saat ini. Adapun analisa berdasarkan critical point dari beberapa teori yang diilhami oleh teori adaptasi ini dilihat dari clarity, sangat jelas dan konsisten, ya. Dan menurut Ali Good 2014, konsep adaptasi ini dari definisi dan asumsi yang terkandung dalam teori tersebut konsisten dan terdapat perkembangan logis yang menyertai asumsi tersebut. Ya, jadi dari asumsi kemudian berkembang menjadi sebuah teori itu dilatar belakangi oleh perkembangan yang logis juga, sehingga teori ini bisa diterima. Kemudian dari sisi generality, teori adaptasi model ini sangat luas karena dapat digunakan untuk membangun suatu bentuk teori lain. Ya, jadi kalau nanti teman-teman bisa lanjut ke S2, itu ada match method dan sebagainya. Itu biasanya beberapa teori di blended gitu ya, di blended. Dan teori adaptasi ini sering di blended dengan teori yang lain ya, sehingga muncul perkembangan dalam bentuk model konseptual yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk perawat untuk mengembangkan ilmu keperawatannya. Kemudian dari sisi simplicity, teori adaptasi ini sangat relation, ya, sangat relation, kompleks dan mudah untuk dipelajari, ya. Jadi tidak terlalu rumit untuk memahami teori adaptasi ini, sehingga perawat itu bisa mengembangkan keperawatan dengan berdasarkan asumsi, dengan berdasarkan kerangka kerja yang ada di teori adaptasi. Kemudian dari sisi accessibility, model konseptual ini dapat digunakan untuk perkembangan dari middle range teori, serta sifat dari model adaptasi ini dapat disediakan bagi perawat yang tertarik untuk meneliti tentang proses adaptasi fisiologis dan psikososial. Di kebergunaan dari teori adaptasi ini bisa dikembangkan terutama pada proses fisiologis dan psikososial. Kemudian important sudut pandang dari teori ini sangat penting, terutama karena mampu menghasilkan informasi yang baru melalui proses pengujian hipotesa yang telah dilakukan. Nah, bagaimana aplikasi teori ini di bidang keperawatan? Bisa kita lihat dari beberapa jurnal yang ada.
Ini salah satunya tentang teori Guide Intervention for Adaptation to Heart Failure in Journal of Advanced Nursing. Jadi bisa dikembangkan di jurnal untuk gangguan jantung ya. Nah, model adaptasi Roy ini memberikan suatu pelatihan dan program dukungan sosial pada pasien gagal jantung. Program rehabilitasi untuk pasien dengan gagal jantung mencakup pendidikan pasien, latihan dan perubahan gaya hidup dapat memperbaiki gejala, kinerja fungsional, dan kesehatan yang berhubungan dengan kualitas hidup. Jadi, aplikasi teori ini digunakan untuk penelitian ya terkait dengan latihan dan program dukungan sosial pada pasien gagal jantung. Ya, ini dilihat di sini bisa dibaca ya teman-teman bagaimana teori ini kemudian melahirkan sebuah metode untuk dukungan sosial pada pasien gagal jantung karena di dalamnya mencakup ada pendidikan pasien ya dari sisi edukasi, kemudian latihan dan perubahan gaya hidup untuk mobilitas ya, kemudian bagaimana menjaga gaya hidup ya terkait dengan promotionnya, memperbaiki gejala secara fisiknya dan kinerja fungsional untuk pasien-pasien gagal jantung meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, ini bisa teman-teman search di internet ya untuk jurnal yang lebih lengkapnya. Selain aplikasi di rumah sakit, teori ini juga mengilhami beberapa praktisi perawat, di mana model adaptasi Roy ini juga dilakukan untuk kerangka kerja konseptual sebagai panduan dalam mengarahkan penelitian dan pengaruhnya untuk pendidikan. Di antaranya berfokus pada adaptasi individu terhadap lingkungan yang berubah-ubah dan panduan penilaian adaptasi individu guna meningkatkan kemampuan perawat untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi dari sisi konseptual, kerangka kerja konseptual juga teori ini bisa dikembangkan untuk adaptasi individu terhadap lingkungannya. Kesimpulannya dari teori adaptasi Roy ini adalah bahwa model adaptasi Kallista-Roy termasuk dalam model konseptual keperawatan yang berfokus pada orientasi client center ya. Jadi yang menjadi senternya adalah klien atau pasien dengan konsep metaparadigma yang mendefinisikan manusia sebagai sistem adaptif dengan subsistem kognator dan regulator untuk mempertahankan adaptasi pada 4 model adaptasi. Adapun perkembangan dari teori ini mencakup teori Jane Watson sebagai nursing philosophy, Helen C. Erickson sebagai grand theory, dan the uncertainty in illness theory oleh Michel sebagai middle range theory yang disajikan secara jelas, kompleks, dan aplikatif sebagai bahan pembentukan teori-teori baru. Ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan di slide kali ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, ada sesuatu yang kurang jelas bisa dikomunikasikan di forum diskusi. Sebagai kata terakhir, seorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Semoga semakin hebat dan semakin humble. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.